Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membagikan sebuah cerita inspiratif. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dan apabila terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian, hal tersebut adalah kebetulan semata. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Usianya 25 tahun. Seorang desainer grafis lepas yang hidupnya terasa berputar di antara layar laptop dan ponsel. Dunia Arka adalah dunia digital yang tak ada habisnya. Notifikasi yang tak henti, tren yang silih berganti dengan kecepatan cahaya, dan tekanan tak kasat mata untuk selalu terhubung, selalu up to date. Ia sering merasa lelah, bukan karena pekerjaan fisik yang menguras energi, melainkan karena kelelahan mental yang mendalam, sebuah kondisi yang sering disebut digital fatigue. Setiap unggahan kesuksesan teman-teman di media sosial, setiap proyek besar yang dikerjakan desainer lain yang ia ikuti, seolah menusuknya dengan pertanyaan yang mematikan. Sudah sejauh mana kamu? Mengapa mereka lebih sukses? Rasa FOMO, fear of missing out, yang masif dan persaingan digital yang sengit telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kesehariannya. Ia merasa terjebak dalam pusaran perbandingan, selalu merasa kurang, selalu merasa tertinggal. Suatu malam yang pekat, setelah seharian penuh terpaku pada monitor yang memancarkan cahaya biru, mata Arka terasa pedih dan kering. Jemarinya kaku akibat mengetik dan menggeser layar tablet secara maraton. Ia meraih ponselnya, berniat mencari hiburan sesaat. Namun yang ia temukan hanyalah deretan konten yang makin memperparah rasa cemasnya. Influencer dengan hidup sempurna di pulau tropis, startup unicorn yang baru saja mendapat investasi jutaan dolar, dan teman-teman lama yang pamer liburan mewah ke Eropa. Hatinya terasa hampa. Meskipun portofolio desainnya sebenarnya cukup bagus dan ia punya reputasi yang baik di kalangan kliennya. Namun, di balik layar, Arka merasa kosong. Ia menutup matanya, mendesah berat. Ia merindukan masa-masa dulu, ketika ia bisa menikmati senja di balik jendela tanpa harus memotretnya untuk diunggah, membaca buku fisik tanpa harus memikirkan review di Goodreads, atau sekadar bercengkrama dengan keluarga tanpa gangguan notifikasi yang terus berbunyi. Ia merasa terjebak dalam paradoks konektivitas. Semakin terhubung dengan dunia digital, semakin ia merasa terputus dari dirinya sendiri, dari jiwanya, dari esensi keberadaannya. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak biasa terjadi, sebuah interupsi yang tak terduga. Listrik di apartemennya padam total akibat gangguan jaringan yang meluas di seluruh wilayah. Awalnya, Arka panik. Bagaimana ia akan menyelesaikan deadline mendesak? Bagaimana ia akan menghubungi klien yang menunggunya? Bagaimana ia akan mengisi waktu luang tanpa streaming film? Namun, setelah beberapa menit kegelapan total dan keheningan yang mencekam, ia mulai merasakan ketenangan yang aneh, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Tanpa cahaya layar yang menyilaukan, Arka bisa melihat bayangan pepohonan di luar jendelanya yang menari lembut di terpa angin. Tanpa dering notifikasi yang mengganggu, ia bisa mendengar suara burung di kejauhan yang selama ini teredam oleh kebisingan kota dan dunia maya. Ia berjalan pelan ke balkon, menghirup udara pagi yang segar, yang terasa berbeda tanpa beban kecemasan yang biasa ia rasakan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tidak merasakan dorongan kompulsif untuk segera mengabadikan momen ini atau membagikannya di media sosial. Ia kembali masuk, duduk di sofa, mencoba membaca buku fisik yang sudah lama terbengkalai, sebuah novel fiksi ilmiah yang tebal. Awalnya sulit sekali. Pikirannya terus-menerus ingin memeriksa ponselnya yang mati, mencari sesuatu yang bisa ia sentuh atau geser. Namun, perlahan, kata-kata mulai meresap ke dalam benaknya.
Kisah dalam buku itu membawanya pergi, jauh dari tuntutan dunia digital, jauh dari tekanan untuk selalu online. Ia menemukan kembali kenikmatan membaca, kenikmatan menyerap informasi tanpa harus merasa terburu-buru, tanpa distraksi, tanpa iklan pop-up yang mengganggu. Ia merasakan lagi gairah akan cerita, akan imajinasi. Listrik akhirnya kembali menyala setelah beberapa jam. Namun, bagi Arka, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi langsung meraih ponselnya. Ia menatap layar laptopnya, tetapi kali ini dengan kesadaran baru, dengan pandangan yang lebih jernih. Ia menyadari bahwa teknologi adalah alat, bukan penguasa. Ia bisa menggunakannya untuk berkreasi, terhubung dengan orang lain, dan belajar hal-hal baru, tetapi ia juga berhak untuk mematikannya, untuk menjauh, untuk kembali ke dunianya sendiri, ke ruang pribadinya yang otentik. Arka mulai membuat batas-batas baru yang tegas dalam hidupnya. Ia menetapkan jam kerja yang jelas, mematikan notifikasi di luar jam tersebut. Ia menyisihkan waktu khusus setiap hari untuk detox digital, periode di mana ia sama sekali tidak menyentuh ponsel atau laptop, hanya ia dan kegiatan yang ia nikmati secara offline. Ia mulai melukis lagi, hobinya yang terlupakan sejak ia fokus pada desain grafis digital. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian tanpa terganggu interupsi dari ponsel. Ia bahkan mulai mengikuti kelas yoga, sesuatu yang dulu ia anggap buang-buang waktu. Perlahan tapi pasti, Arka merasakan perubahan drastis dalam hidupnya. Kecemasannya berkurang secara signifikan. Ironisnya, produktivitasnya justru meningkat karena ia bisa fokus sepenuhnya pada satu tugas tanpa gangguan. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain di lini masa media sosial, melainkan fokus pada kemajuan dirinya sendiri, pada pertumbuhan pribadinya. Cahaya di layar kacanya tetap ada, tetapi sekarang ia adalah pengendalinya, bukan korban dari cahayanya yang tak berkesudahan. Ia menemukan keseimbangan yang selama ini hilang, keseimbangan antara dunia digital yang serba cepat dan dunia nyata yang damai. Dan dalam keseimbangan itulah, ia menemukan kebahagiaan dan makna yang sesungguhnya. Ia belajar bahwa terkadang, untuk menemukan cahaya, kita harus berani memadamkan cahaya buatan dan kembali ke inti diri kita sendiri.